Tapi sebelumnya saya akan hadirkan informasi terkait beredar video di mana seorang anak perempuan bergelantungan di kabel sutet setinggi 15 meter di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Bawahnya kasur. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang bocah perempuan sedang bergelantungan di atas kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten. Bocah perempuan berusia 8 tahun tersebut terlihat sedang memegang kabel sutet di ketinggian 15 meter sambil berteriak minta tolong. Karena sudah tidak kuat bertahan, korban akhirnya terjatuh dan ditangkap oleh salah satu warga. Kemudian ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini bermula saat korban bermain sambil memegang tumpukan kabel sutet milik PLN. Sedangkan di posisi lain, petugas PLN tiba-tiba saja menarik kabel sutet yang memang sudah dipasang. Korban pun akhirnya terseret sejauh 20 meter dan naik ke atas. Nanjak ke atas, langsung jalan. Jadi kabel itu posisinya di bawah? Ya. Terus anak kecil kok bisa kegantung ke... Saya itu dia mainan lagi begini, langsung ke bawah ke atas, terus jalan gitu. Oh gitu. Gitu, Terus ya. cara bisa kembali turun ke bawah seperti apa sih Pak? Itu kalau turun ke bawah, itu kabel mah biasa jalan terus. Saya lepas dari sini tuh, dia lepas dari tangan itu jatuh ke sini. Jatuh ke bawah Pak? Iya. Polisi sudah melakukan olah TKP dan rencananya akan memeriksa pihak PLN untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian. Sedangkan korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Hermina Bitung. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Kenapa bisa terjadi perbahasan begitu luar biasa, pemirsa? Langsung saja saya akan tanyakan kepada saksi yang melihat kejadiannya, Pak Suryanto. Selamat malam Pak Suryanto. Selamat malam. Pak Suryanto, ini bisa diceritakan, ini kejadian kok bisa sampai terjadi anak-anak bermain pada saat lagi pemasangan kabel sutet. Memang banyak warga di sana tidak dijaga atau seperti apa Pak Suryanto? Dijaga tuh jam setengah 12 tuh udah pulang pegawainya. Nggak ada orang. Anak-anak tuh main terus langsung. Itu ada kabel di bawah tanah, langsung dia main-mainan, kabel itu hidup langsung dibawa ke atas tinggi. Anak-anak nggak tahu udah di atas. Dari atas lari jalan, kabel itu jalan ditarik dari sono, dari saluran gunungan dari pasar malam. Warga kapan baru sadar bahwa ternyata anak tersebut sudah ada dengan setinggi 15 meter di atas? Seperti apa Pak Suryanto? Itu jalan di atas tingginya 15 meter, lebih dari 15 meter. Jadi jatuhin diri, saya yang nangkep. Saya yang nangkep di bawah. Hah? Pakai apa nangkepnya? Nangkepnya itu jatuh, di bawah ada gerobak, saya langsung loncat. Saya ngalangin gerobak, takut itu anak jatuh itu pas gerobak, saya tangkep palanya, itu di bawah ada ban, ada korslet. Badannya sebelah kena korslet. Parah. Jadi palanya yang saya pegang, palanya langsung saya angkat. Berarti di situ juga tidak ada petugas yang membantu Pak untuk menurunkan anak tersebut ya Pak ya? Hanya warga saja? Nggak ada. Cuman saya aja itu beli dagang kopi di sini karena itu gimana lagi kita sempat menolong. Pak, lama tidak Pak anak itu bertahan di atas meminta diselamatkan Pak? Kira-kira berapa lama Pak? Sekitar 25 menit lah. 25 menit. Nah, Pak, ya. Sebenarnya kalau bisa diceritakan, memang wilayah Bapak memang sering ada pemasangan sutet gitu yang dilakukan di sana? Ada. Ada pemasangan sutet, itu sutetnya itunya sampai nyampir ke bawah tanah. Jadi itu anak-anak pada main, anak-anak tuh kebanyakan anak itu nggak ada pekerjanya. Pekerjanya lagi istirahat. Ada 1 jam 10 itu udah pulang. Jadi nggak ada orang. Yang saya dagang kopi ada saya doang sama anak-anak. Itu saya tuh anak itu tewas ke atas, naik ke atas ada yang narik kabel itu hidup ke bawah langsung ke atas tinggi sekitar 20 meter lah. Oke. Terus jalan 20 meter dari jalan kabel langsung dia jatuhin diri, saya loncat, ya saya kelihatan di mata saya langsung saya tangkap itu ada gerobak saya di situ, dari dagang kopi. Pak Suryanto, waktu Bapak selamatkan,
Anak tersebut Iya. masih dalam keadaan sadar ya Pak ya? Bapak Sadar, saya tadi sadar. Karena itu saya diituin, di eket-eket, langsung dia melek langsung dia belik. Nah, hidup saya bubar, anak-anak orang banyak, saya udah hidup saya potong ke rumah. Saya bawa ke rumah. Oke. Bawa ke rumah perumahan. Oke. Yang mengantarkan ke rumah sakit siapa Pak? Bapak tahu? Yang nganter ke rumah sakit, supirnya Udin. Supirnya Udin, mobilnya mobil Palura ambulan. Oke. Nah, kalau sekarang Bapak berarti masih tahu kondisi di tempat kejadian ini Pak. Ini dijaga ketat atau sekarang juga terasa biasa saja? Ini bagaimana Pak? Sekarang sih udah dipasang itu, dikasih peringatan, dipasang sama itunya udah dipasang jaga, sekarang mah dijaga. Kemarin-kemarinnya mah ya nggak dipasang-pasang bambu, nggak ada. Sekarang mah dipasang itu peringatan buat anak-anak. Jadi baru dipasang tadi. Oke. Pak, sebenarnya kalau korban ini memang warga sekitar, Bapak kenal sebelumnya atau bagaimana sih Pak? Sebelumnya anak itu main di situ, mulik-mulik itu gentayungan itu kabel dibawa buat mainnya itu main loncatan kayak orang main itulah anak-anak. Buat tolak-talek itu, geong-geong, langsung kabel itu jalan ke atas. Wah kaget saya tuh, tahu tuh udah ada di atas. Gimana saya narik kasur, buat semuanya jatuhin malah jualan terus itu. Jarak sampai ke warung saya paradin langsung meloncat ke yang tempat yang rejam. Tapi saya jatuhin diri, saya tangkap itu. Pak Suryanto, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan terima kasih juga ya dengan aksi heroik mewakili masyarakat. Mungkin saya bisa mengucapkan itu. Terima kasih Pak Suryanto.